two, three. One, two, Memang three. awal Let's go. mulanya ada di sekolah itu dari mana, Pak? Program sekolah maning ini awalnya adalah ketika dari UNICEF ini menemukan data di Kabupaten Malang ini ada anak 29.840 yang tidak sekolah. Ini menurut data dari Susenas BPS tahun 2019. Dan ternyata data ini nih tertinggi nomor 2 di Jawa Tengah. Makanya kemudian UNICEF turun ke Pemalang untuk melakukan pendampingan dalam menangani anak tidak sekolah di Kabupaten Pemalang. Dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Malang menyambut baik program ini sehingga kita bekerja sama pemerintah daerah bersama dengan UNICEF dan menentukan 4 desa piloting yang sudah ditentukan oleh UNICEF. Ada desa Rudongkal, desa Sitemu, desa Sikayu, dan desa Karangasem. Serta sekarang kita tambahin lagi ya di desa Jujukan. Berapa jumlahnya ditemukan itu, Pak? Kita sudah melakukan pendataan awal dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Awal mulanya kita latih dulu ya, kita latih teman-teman pendata di tingkat desa, kita latih bagaimana menggunakan pendataan ini menggunakan aplikasi SIBBM atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Mereka kita latih bagaimana kemudian bisa menemukan anak-anak tidak sekolah di desanya masing-masing. Dulu kita pelatihan pada tanggal 25 Oktober, teman-teman desa kita latih. Kemudian tanggal 26-nya mereka terjun ke lapangan untuk mendata anak-anak yang tidak sekolah menggunakan aplikasi SIBM ini. Dan selama periode 26 Oktober sampai tanggal 31 Desember melakukan pendataan, diketemukan anak tidak sekolah itu 267 anak yang tersebar di 5 desa. Jadi angkanya 267 anak. Itu belum semuanya ya, karena kita memang mendata belum bisa full semuanya. Yang kita data itu adalah anak-anak yang umur 4 sampai 18 tahun. Ini sudah kita temukan angka tersebut. Dan masing-masing desa sudah hampir 90% dari 25 Oktober sampai tanggal 31 Desember kemarin. Kecuali di desa Jojokan, mereka angkanya masih sedikit karena memang Jojokan kita masukkan di akhir. Nanti rencananya Jojokan akan kita melakukan penambahan pendataan di tahun 2022. Setelah ditemukan itu langkah selanjutnya mau seperti apa? Setelah kita temukan dari 267 anak, kebetulan kita sesuai dengan amanah Perbup nomor 40 tahun 2021, kita sudah punya Perbup penanganan anak tidak sekolah ataupun wajib didas 12 tahun. Berdasarkan amanah Perbup tersebut, kita membentuk KMPP ataupun komunitas masyarakat peduli pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. KMPP inilah yang kemudian nanti akan mengaplikasikan atau menjadi operator dalam penanganan anak tidak sekolah. Di desa sudah kita bentuk KMPP di 4 desa, di desa Rudongkal, Karangasem, Sitemu, dan Sikayu. Yang belum terbentuk KMPP adalah di desa Jujukan. Kalau KMPP kabupaten sudah kita bentuk, dan KMPP ini dari semua unsur ya, baik OPD, LSM maupun Ormas sudah kita masukkan semuanya, baik dari Kemenak, dari Dindikbud, dari Bapeda, dari Dipermasdes, dari Dinsos, kita masukkan semuanya, termasuk dari teman-teman NU, teman-teman dari Muhammadiyah, dari lembaga profesi yang lain semacam PGRI, Dewan Pendidikan, kemudian dari lembaga dari perguruan tinggi kita masukkan juga STIT untuk masuk ke dalam komunitas masyarakat peduli pendidikan. Nah, penanganannya adalah setelah kita temukan angka 267 anak yang tidak sekolah ini, mereka kan kita rekonfirmasi ulang. Akan kita temui lagi dari 267 ini berapa anak yang mau dikembalikan ke sekolah ya oleh nanti dari teman-teman KMPP. Itu adalah mekanisme semacam itu. Setelah kita temukan berapa yang kita kembalikan, kemudian kita cari solusinya, penyebabnya apa mereka tidak mau sekolah, dan ketika kembali bersekolah konsekuensi apa yang akan kita berikan kepada mereka.
Dan alhamdulillah per hari ini kita sudah mengembalikan anak 26 anak tidak sekolah sudah kita kembalikan ke PKBM ataupun di paket B maupun di paket C tersebar dari 5 desa tersebut. Ada dari desa Karangasem sudah kita kembalikan 2 anak, dari desa Sikayu masih kosong, kemudian desa Sitemu ada 8 anak, desa Tandu Dongkal ada 3 anak, dan desa Desokan ada 13 anak. Mereka sudah kita kembalikan, sudah belajar di PKBM, baik yang menempuh paket B maupun yang menempuh paket C. Mereka sudah belajar. Nanti 26 anak ini akan kita launching besok bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang pada tanggal 25 Januari. Untuk sekolahnya mereka di mana? Seperti yang saya sampaikan, mereka itu sekolahnya di PKBM ataupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang di Kabupaten Malang ini kan ada setiap kecamatan punya PKBM ya. Tapi prinsipnya bahwa anak-anak yang mau kita kembalikan sekolah itu tidak harus non formal. Mereka yang maunya formal ya akan kita kembalikan ke sekolah formal lagi, bukan non formal. Karena memang mereka kan usianya usia pendidikan ya 7 sampai 18 tahun. Jadi saya garis bawahi lagi, anak-anak yang tidak sekolah ini kita kembalikannya baik formal maupun non formal. Tapi kebetulan yang 26 anak ini memang mereka lebih memilih jalur non formal karena memang ada yang sudah bekerja, ada yang lainnya, sehingga mereka mau kembali ke sekolah formal malu, akhirnya kita kembalikan ke sekolah non formal. Sama saja lah ya, formal maupun non formal. Mengenai pembiayaan seperti apa? Untuk pembiayaan, skema pembiayaan di samping nanti kita usahakan dari APBD, kita juga menggandeng ya lembaga-lembaga dari luar. Ada CSR-nya dari perusahaan-perusahaan ataupun yang lainnya. Dan yang 26 anak ini sudah ditanggung oleh pihak ketiga semuanya. Mereka sudah berkomitmen akan menjaga mereka sampai mereka lulus SMA ataupun paket C. Jadi 2 anak di Karangasem ini alhamdulillah dari UPZ-nya, zakatnya teman-teman Kemenak, mereka akan siap menyiapkan untuk mengentaskan 2 anak ini. Kemudian 3 anak di Desa Rodongkal nanti akan menanggung beasiswanya adalah dari toko buku Ahaba yang ada di Rodongkal. Kemudian di Desa Sitemu untuk 8 anak ini dikembalikan lagi, yang akan menanggung biayanya adalah ataupun beasiswanya itu adalah dari BBI, Bahagia Berbagi Indonesia, yang kantornya di Bojong Bata. Kemudian yang keempat yang ada di Desa Jojokan sebanyak 13 anak. Ini skema pembiayaannya ataupun skema beasiswanya adalah dari Basnas Kabupaten Pemalang. Pada prinsipnya adalah nanti setelah kita ketemukan selain dari 26 anak ini, kita akan menggandeng seluruh warga masyarakat yang akan menjadi orang tua asuh mereka siap belajar. Baik kemudian misalkan Mas Joko satu anak akan jadi anak asuhnya, ya kita persilahkan. Makanya ini namanya adalah gerakan Yo Sekolaman. Karena gerakan, jadi seluruhnya kita bergerak bagaimana kemudian mengentaskan pendidikan anak yang ada di Kabupaten Malang. Ini skema pembiayaan ataupun skema beasiswa yang akan kita berikan mereka yang mau bersekolah kembali. Stakeholder yang terlibat? Stakeholder yang terlibat ada dari Bapeda, dari Dindikbud, ada dari Dinpermasdes, ada dari Dinas Sosial, ada dari Kemenak. Ini yang selama ini kita menjadi tim di sekolah Mani. Harapan panjenengan atau targetnya seperti apa setelah ini selesai? Ya, target kami adalah memang ini dibutuhkan beberapa tahun ya. Jadi angka 29.840 anak ini adalah bukan angka yang sedikit, tapi angka yang cukup banyak. Sehingga target kami adalah bagaimana kemudian data-data yang sudah kita ketemukan ini anak-anak kembali mau bersekolah. Makanya kita harapkan nanti setelah ada pendataan di masing-masing desa, monggo bagi orang tua yang memang mempunyai anak yang putus sekolah ataupun tidak sekolah, ayo kita bersama dengan kami pemerintah daerah untuk bisa anak-anak bisa kembali bersekolah kembali. Apakah ada pengaruhnya terhadap BPM Pemalang? Jelas ya, ini tentunya adalah salah satu faktor kenaikan IPM itu adalah kan masalah pendidikan. Jadi kalau
lama pendidikan anak-anak kita itu meningkat, otomatis akan meningkatkan juga IPM yang ada di Kabupaten Pemalang. Walaupun sebenarnya IPM yang menaikkan secara signifikan adalah yang umur 21 tahun ke atas ataupun dewasa tidak sekolah. Ini program BTS ataupun dewasa tidak sekolah. Nanti setelah program anak tidak sekolah umur 7 sampai 18 tahun selesai, baru kita akan menyelesaikan anak-anak yang memang 21 tahun ke atas. Harapan panjenengan Mas, ketika ini selesai bagaimana ke depannya? Harapannya baik nanti siapapun ya pemimpin di Kabupaten Malang, program ini terus berlanjut karena ini tidak akan selesai 1-2 tahun ataupun 3 tahun. Ini tentunya akan, walaupun kita penanganannya kita proyeksikan 3 tahun selesai ya. Nanti kalau 3 tahun selesai ya harapan kami bisa diperpanjang lagi sampai betul-betul anak-anak yang tidak sekolah itu kembali bersekolah. 3. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di Kabupaten Malang ini yang mempunyai anak-anak umur 7 sampai 18 tahun dan kebetulan putus di tengah jalan ataupun tidak sekolah, baik putusnya di tengah jalan misalkan di SD, SMP ataupun SMA, ataupun yang mereka tidak melanjutkan putusnya dari SD tidak melanjutkan SMP ataupun tidak melanjutkan SMA, mari dengan adanya program Jus Sekolah Maning kita manfaatkan program ini sehingga mengembalikan putra-putri panjenengan yang karena mungkin faktor ekonomi tidak mau bersekolah. Dengan adanya program ini kita bersama-sama akan menggerakkan semua lapisan masyarakat. Kalau persoalan ekonomi akan kita gerakkan mereka biar membiayai mereka. Karena kalau faktornya karena sosial ataupun karena faktornya yang lainnya, ya akan kita menggandeng instansi yang lainnya agar kemudian pola pikir anak-anak kita itu bisa kembali bagaimana pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan yang 12 tahun ini sampai tingkat SMA. Harapan kita adalah kemudian dengan anak-anak kita belajar atau mengenyam pendidikan minimal setingkat SMA, ini akan meningkatkan IPM yang ada di Kabupaten Pemalang. Ya. Skema pembiayaan ataupun beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak kita ini adalah untuk tingkat SD ataupun setara dengan paket A, kita berikan beasiswa sebesar Rp1 juta. Kemudian paket B ataupun setara dengan SMP, ini adalah kita berikan Rp1.250.000. Kemudian yang paket C ataupun setingkat SMA, kita berikan beasiswa Rp1.500.000. Pembiayaan ini, beasiswa ini sekali lagi tidak semata-mata dibebankan untuk APBD di Kabupaten Malang. Tetapi karena ini adalah merupakan program gerakan Jus Sekolah Maning, maka skema pembiayaan semacam ini, pemberian beasiswa ini kita akan melibatkan seluruh masyarakat, CSR ataupun pengusaha-pengusaha ataupun dari GAIN Kota ataupun lembaga-lembaga yang lainnya yang peduli dengan pendidikan. Kami yakin kok, ini ternyata dengan ada program ini sudah banyak orang yang kemudian mau menanggung pembiayaan anak-anak tidak sekolah. Tinggal memang mereka butuh data yang real ya, data yang real sehingga diberikan kepada siapa, yang penanggung jawabnya siapa, mereka akan memberikan. Alhamdulillah setelah kita komunikasi dengan pihak-pihak ketiga, mereka semangat untuk memberikan ataupun mensupport program gerakan Jus Sekolah Maning yang ada di Kabupaten Pemalang.